Yeay. Boleh dibuka nggak? Tar dulu. Ini berurutannya bagus banget. Iya. Biar surprise. Tar dulu. Duduk. Tar dulu. Duduk ke belakang lagi kayak tadi, nggak usah dua. Nah sekarang ini ada kamu ambil bola ini yang madep ke sana. Kalian jangan bertiga dong. Ya ampun. Kamu lempar ke belakang ya. Nanti yang mendapatkan bola ini dia yang akan menjawab di depan. Ya. Ya. Jadi kamu pasti tahu ya. Prediksi apa? Takut banget tuh. Ajar emang. Mau saja nih. Pelan-pelan aja ya. Ya, satu. Takut gue depan lagi. Jauh. Ya, 1, 2, 3. Oke, udah pegang dulu, jangan dibuka dulu. Bapak minta dari sana perwakilan satu orang. Ini gue saja Embel. Enggak, simpan aja bolanya satu orang buat ngelempar. Kamu lempar ini ke belakang. Gue takut tuh. Ya. Jangan. Oke, larikan. Terus sekarang dari kelompok ini minta satu perwakilan buat ngelempar doang. Kamu ayo. Itu nggak di Bapak. Satu, dua, ya. Sekarang yang dapat bola tadi buka kertasnya, dibuka kertasnya. Berarti dari sini satu orang. Dari sini belum nih yang melempar. Siapa yang mau lempar dari sini, Kaila? Simpen dulu. Nah, mana bolanya tadi? Ya, 1, 2, 3. Dibuka pertanyaannya, bolanya itu, terus kalian lihat pertanyaannya. Sekarang. Kalian lihat, udah dilihat. Nah, silakan didiskusikan dulu sama teman kelompoknya. Tapi yang maju ke depan untuk menjawab adalah Yang tadi kena. Tadi dapat. Nih, Bapak. Ini 55 ya dijawab. Ya, bantuin temennya jawab nanti dia yang maju ke depan. Sana ya, Bu. Pak, ini tulisannya di sini nggak? Ya, Apa dijawab? terserah. Dia ngejawab. Sebutkan Kalian dia ke depan nih. kitab Allah Pertanyaan nomor yang 1 adalah ini. Yang diturunkan
Nah, Boleh ditulis aja. Udah tulis aja nih. Apaan mau sih? ditulis aja boleh. Ini gaman. Ini gampang banget. Pokoknya ini sabur, saburan, Zabur kan Daud. Taurat Musa. Untuk nabi apa ini? Nabi ini Untuk umat Nabi aku. Oh, namanya kan. Nama umat itu umat apa? Coba. Enggak. Kan Nabi siapa? Nabi Musa. Iya. Umat Nabi Musa. Nah, umat Nabi Musa tuh apa namanya? Coba cari umat Nabi Musa namanya apa? Ada juga. Bani Israil. Oh, itu EG yang ada di yang katanya yang nggak boleh sama. Iya benar. Yang nggak boleh apa? Yang hah? Ini Bani Israil. Udah. Kapan? Oh, berapa tahun? Oh, yang sama dua gitu ya? Iya, dua. Dua, tiga. Sih. Ada di situ coba, lu ngomong aja kayak yang jualan si Maidin gitu loh. Tahu gak sih? Oh, yang Maidin. Iya, orang saja tapi menerima Tidak berpilihan kita siapa deh? Pak. Udah. Dadah, udah selesai. Siapa yang mau jawab duluan? Tada. Udah ketemu sama. Dia HP lu merek apa Pia? Dia merek apa? Samsung. CWS ya, terus nggak tahu soal jawabannya. Bener-bener nanya anjir. Udah gini, jawab deh. Wah, sabar. Udah? Iya. Nah, oke. Pak. Nanti tunggu yang lain selesai. Ayo yang lain udah selesai belum? Ayo cepat 5 menit lagi. Pertama itu ada kitab Zabur untuk Nabi Daud alaihissalam. Kedua itu ada kitab Taurat untuk Nabi Saleh. Yang ketiga itu ada kitab Injil untuk Nabi Isa diberikan kepada jawab. Satu orang perwakilan Komentasi lu banyak dah kayaknya lagi berdua. untuk menentukan siapa yang akan jawab duluan. Ayo yang jago sweet. Ayo, saya berani, Pak. Ayo, yang jago sweet kelompok ini siapa? Dia ada saya. Ayo.
Kelompok sana yang jago sweet siapa? Yang depan. Ayo tapi harus ke depan. Ya udah sih, ngapain? Ya bapak. Ini buat TikTok ya? Iya buat YouTube dong, YouTube Pak, YouTube. Kamu punya YouTube? Yo Subscribe. Halo guys, saya jadi lagi pelajaran Pak Ahmad ya. Nggak kedengeran. Orang Kristen jangan. Astagfirullahaladzim. Di banned tadi, gue di banned. Nah. Namanya Izam. Yang cewek-cewek jangan kenalin dia. Iya udah ada Sarah. Sarah itu anak bapak ya? Macam bapak. Aduh, Wahyu. Ayo. Satu orang nih. Satu orang. Jaka. Udah. Ayo, Jadi bisa. Udah nggak apa-apa. Yang bukan sweet, gambreng dulu. Oh, gambreng. Ya kan? Yang beda pertama, beda sendiri. Itu jawabnya terakhir. Oh ya. Sendiri terakhir. Ayo, apa dah? Bareng-bareng jangan doang. 2, 3. Udah ya. Dia nyaru. Terakhir. 1, 2, 3. Ketiga. Terakhir Pak. Ayo. Apa sih dia lama Pak? Kurang banget lah. Bisa aja mau begini. Satu, dua, tiga. 6. Terakhir 3 kali. Coba tanya lagi Pak, ayo pertama kangen. Berarti kamu yang pertama. Gak apa gampang sih Pak. Saya paling pertama selesai. Yeay. Fighting. Maju. Jalan bawah. Udah sana. Gak sabar. Beneran jago. Ibu. Beneran jago ini bisa jago dia. Diturunkan untuk umat Nabi apa? Taurat itu diturunkan untuk umat Nabi Musa alaihissalam. Nama umatnya itu Bani Israel. Kapan waktu turunnya Al-Quran? Berapa tahun, berapa bulan, berapa hari? Itu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Gua nggak dihafal juga udah hafal aja. Tapi digampang aja. Pengetahuan dasar gitu soalnya. Itu paling susah. Jawabannya dari jawab semua ya. Ini pertanyaannya udah jawab. Ini bener kan ya? Al-Alaq bener kan Lailatul Qadar kan? Ini bener kan Lailatul Qadar kan? Al-Alaq ayat 1 sampai 5 diturunkan pada malam. Diturunkan. Nggak bisa, nggak ada. Diturunkan. Pada malam. Jangan setengah-setengah apa? Emang nggak tahu jawabannya. Nuzul Quran kok Lailatul Qadar sih? Kita emang nggak tahu. Ramadan. Iya emang bulan Ramadan, 17 Ramadan. Tuh kan, salah tuh. Lailatul Qadar apa Nuzul Quran? Coba udah cari perbedaan Lailatul Qadar sama Nuzul Quran. Perbedaan Lailatul Qadar. Nih kelakuan anak TikTok sekarang. Oh iya Pak, ya itu saya lihat. Suami diimamin doi. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Itu Pak, SS sih Pak. Astagfirullah. Iya itu di Twitter, ada di Twitter. Bukan bapak yang nge-SS begitu. Oh, iya. Apaan? Wih, lewat di FYP gue. Itu Bapak cara itunya gitar gimana Pak? Apa? Cara belajar gitar emang Bapak bisa? Nggak bisa. Ya, kemarin bisa. Ayo. Bisa Pak. Ayo dah. Apa bedanya? Ini. Udah yuk duduk, udah kejawab semua. Oh,
itu namanya nuzul Quran. Pada malam Lailatul Qadar. Sana dong, pantat gua seperempat. Seperempat berarti 6.000. Surat Al-Alaq ayat 105 diturunkan pada malam Lailatul Qadar dan kejadian itu dinamakan yang jawab seadanya nggak apa-apa. Yang pertanyaan yang belum terjawab belum usah. Kita kelompok berapa? 2. Pertama, yang pertama. Easy. Ya Allah, bismillah. Ih beda cok. Tuh ini tuh 17 Ramadan tuh namanya punya Quran. Sementara Lailatul Qadar malam istimewa ada kemuliaan. Kalau Lailatul Qadar tuh mau itu deh, mau ke Lebaran. Ayo dia mau ke Lebaran nih, merupakan peristiwa. Jadi Pak wajar ya? Deandra ya? Iya Pak. Prabowo ini Musa. Ayo yang cowok dulu. Prabowo Musa. Apa sih namanya yang udah namanya sudah? Deandra ini Prabowo Musa. Ini Musa. Panjang banget dah lu UN gimana anjir? Panjang aja. Deandra Alivia Prabowo ini. Deandra Alivia. Disuruh ngapain nih? Disuruh ngapain? Ngapain sih? Ngapain sih? Ini Mars SMA 9. Mati. Ini video gak sih? Ini video apa selama waktu? Sana ini. Sama dia kenapa sih? Mau anjing lah kayaknya. Mau maju. Mau anjing. Mau anjing. Masing-masing sekarang kita dengarkan Deandra. kita. Asik. Deandra akan menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Ya, silakan Deandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Yang pertama ada sebutkan kitab-kitab Allah SWT yang diturunkan pada nabinya. Itu pertama ada kitab Zabur diturunkan untuk Nabi Daud alaihissalam. Yang kedua ada kitab Taurat untuk Nabi Musa alaihissalam. Yang ketiga ada kitab Injil diturunkan untuk Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir ada Al-Quran diturunkan untuk Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kitab Taurat diturunkan untuk umat Nabi apa? Jawabannya itu untuk Nabi Musa alaihissalam yang umatnya itu bernama Bani Israel. Ya, yang ketiga, kapan waktu turunnya Al-Quran, kapan tahunnya, bulan dan hari? Itu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Yang keempat, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 diturunkan pada malam Lailatul Qadar yang peristiwanya itu namanya nuzul Quran. Yang kelima, mengapa Al-Quran disebut kitab yang bersifat universal? Jawabannya karena Al-Quran itu bukan hanya untuk umat Islam saja, tapi Al-Quran itu ditunjukkan untuk seluruh kaum atau seluruh umat manusia. Oke, tepuk tangan buat. Yang ngasih pertanyaan aja ada tanggapan. Tadi kan pertanyaan kalian itu kan? Ada tanggapan? Jawabannya betul? Oke, bagus. Duduk silakan. Yang kedua tadi siapa yang tuan jawab kedua? Kaila. Oke, silakan Kaila maju ke depan. Jelaskan pertanyaan dari siapa itu? Jangan-jangan ada pertanyaan titipan. Ada surat cinta. Saya Kaila Putri, perwakilan dari kelompok 3 ingin
menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pertanyaan pertama, tuliskan 4 kitab yang diturunkan Allah serta Nabi yang menerima dan bahasanya masing-masing. Yang pertama, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Kitab itu berbahasa Kipti. Yang kedua, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa yang berbahasa Ibrani. Yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa yang berbahasa Suryani. Yang terakhir, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan bahasa Arab. Pertanyaan kedua, mengapa Al-Quran disebut kitab yang bersifat universal? Karena Al-Quran itu tidak diperuntukkan bagi segelintir orang atau umat muslim aja, tapi melainkan bagi semua umat manusia, bahkan disebut sebagai rahmat bagi seluruh alam, termasuk makhluk-makhluk lain selain manusia. Pertanyaan ketiga, mengapa Al-Quran disebut sebagai kitab penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya? Karena banyak hal yang diatur di dalam kitab Al-Quran yang di dalam kitab terdahulu itu masih belum ada. Di dalam kitab Al-Quran ada kisah-kisah Nabi terdahulu, sedangkan kitab sebelum Al-Quran itu nggak ada kisah tentang Nabi Muhammad. Nabi Isa besok iya ada di besok ngapain? Intinya disebut penyempurna karena dari kitab Al-Quran dibanding kitab-kitab sebelumnya. Bisa ngapain ya? Keempat, kemukakan beberapa pendapat kamu tentang kitab-kitab Allah sebelum Al-Quran. Sebagai umat Islam kita harus meyakini tentang keberadaan kitab Al-Quran karena dari Al-Quran itu sendiri menjelaskan secara rinci tentang perintah untuk mengimani kitab sebelumnya, yaitu ada pada surat An-Nisa ayat 136, yaitu wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Yang kelima yaitu bagaimana cara membuktikan perilaku supaya bisa disebut orang yang beriman kepada Al-Quran. Yang pertama, dengan cara menghormati, memuliakan dan menjunjung kitab-kitab Al-Quran. Yang kedua, menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Yang ketiga, berusaha untuk membaca, memahami isi Al-Quran. Dan yang keempat, berusaha untuk mengamalkan isi Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Sedikit pertanyaan nih buat kelompok Kaila atau Kailanya sendiri. Tadi kan katanya Zabur itu bahasanya dari bahasa Kipti. Bahasa Kipti itu bahasa apa sih? Apa sih Kak? Apa tuh? Bahasa dari daerah. Karena kan kalau bahasa Sunda itu dari daerah Jawa Barat ya. Atau enggak bahasa ada? Tahu nggak? Kipti. Oke, sambil cari dulu. Ayo, sekarang kelompok yang penjawab ketiga siapa? Ya, Kipti itu adalah bahasa Mesir, bahasa asli suku yang ada di Mesir. Bahasanya Firaun itu Kipti. Ya. Urutan apa? Kayak itu jawabnya pertanyaan gue tuh gampang. Sedangkan mereka paling cerdas kan pertanyaannya susah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Siapa itu? Satu, bagaimana cara untuk mengimani kitab-kitab sebelum Al-Quran? Jelaskan. Jawabannya satu, meyakini bahwa kitab-kitab Zabar, Taurat,
meyakini bahwa kitab-kitab Zabur, Taurat, Injil adalah benar-benar wahyu Allah, bukan buatan para rasul. 2. Meyakini bahwa isi kitab-kitab terbenar. 2. Mengapa ada 3 kitab sebelum Al-Quran kalau Al-Quran sendiri sudah sempurna? Jelaskan kenapa Al-Quran tidak jadi pedoman hidup saja dari awal. Itu miripnya. Jawabannya karena karakter dan sifat manusia berbeda-beda pendapat atau keyakinan. 3. Kenapa kita hanya boleh meyakini kebenaran kitab suci selain Al-Quran, tetapi tidak boleh mengamalkan ajarannya? Jawabannya karena kita Islam atau Islam saja yang mengamalkan. Kamu pelajari dulu dong sebelum jawab. Jawab. Iya, mengamalkan. Ya, mengamalkan. Mak lu kali ya, Mas. Jadi intinya Karena kita Islam. oh iya iya. Pri sendiri. Bener sih. Nah, kan inti pertanyaannya kan pertanyaan kalian ya. Ya kan kenapa kita hanya boleh meyakini 4 kitab itu dan tidak boleh mengamalkan ajarannya kecuali Al-Quran. Jadi yang 3 ini nih, kenapa nggak boleh diamalkan? Nah, gitu jawabnya. Ayo, jawabannya. Karena kita Islam. Kemarin tuh Yang ungkap Lah, dong. bukannya setiap tahun yang Islam, dan Islam itu kitabnya adalah kemarin tuh udah lanjut. Nah, itu baru benar. Tidak lanjut selanjutnya. 4. Mengapa kitab Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur? Ya. Mengapa tidak secara langsung? Nah, nggak sekaligus kenapa ya? Anjal. Karena Nabi yang menerimanya dan para umatnya adalah mereka orang-orang yang ummi atau tidak dapat baca tulis. 5. Mengapa Al-Quran disebut kitab yang bersifat universal? Nah, itu lagi. Iya, banyak pertanyaan ini. Empat-empat Ya, ya. jawabannya Karena Al-Quran tidak hanya diperuntukkan bagi segelitik orang atau golongan atau kaum, melainkan bagi semua umat manusia, bahkan disebut sebagai umat bagi seluruh alam. Dah, yeay. tinggal kalian ya. Ya, tadi baik. Kan tadi Ayo masih ada waktu sebelum istirahat kedua. Ayo, sholat zuhur. belum. Ya. Langsung aja perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Rama Zahra dari perwakilan kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Yang pertama, mengapa Al-Quran bersifat universal? Jawabannya, karena Al-Quran tidak hanya diperuntukkan bagi segelintir orang atau golongan atau kaum, melainkan bagi semua umat manusia, bahkan disebut sebagai rahmat bagi seluruh alam. Katanya tiga-tiga sama lagi. Jawabannya Jawabannya tiga-tiga sama. Iya. Sarah, Pak. Sudah Sarah. Jika yang kedua, jika Al-Quran adalah kitab penyempurna, mengapa kitab lain tidak dihapus saja? Jawabannya karena Al-Quran membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Dan Al-Quran itu berisi ajaran Taurat, Zabur, dan Injil yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan pedoman sampai akhir zaman. Yang ketiga, mengapa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur dan sebutkan dalilnya? Ini disebutkan dalam surah Al-Isra ayat 106. Dan Al-Quran itu telah kami turunkan secara berangsur-angsur agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Yang keempat, bagaimana sikap Nabi Muhammad sebelum adanya Al-Quran?
Gimana pertanyaannya? Bagaimana sikap Nabi Muhammad sebelum adanya Al-Quran? Bagaimana sikap Nabi Muhammad sebelum adanya Al-Quran? Oke. Baik, terima kasih. Satu lagi. Satu lagi. Ayo. Oh, semakin capek nih buru-buru. Yang terakhir, bagaimana orang terdahulu mengetahui susunan Al-Quran? Jawabannya, ide penyusunan Al-Quran untuk dikodifikasi memang sudah ada sejak wafatnya Rasulullah. Itu sistematikanya langsung dituntut sama malaikat Jibril hingga akhir hayat sama Rasulullah. Terus Rasulullah itu melakukan murojaah sama malaikat Jibril. Jadi kenapa Bagus ya di pertanyaannya? Quran itu surat pertamanya Al-Fatihah, ya? Iya. Al-Baqarah, Iya, kenapa surat terus? 2 sampai yang terakhir itu An-Nas. Itu siapa yang nentuin gitu kan pertanyaan kamu tuh? Tadi jawabannya adalah dituntun oleh Malaikat Jibril. malaikat Jibril dan Rasul. Jadi dulu Al-Quran itu kan omongannya keluar dari perkataannya Rasulullah. Ya, nggak langsung tiba-tiba ujuk-ujuk tertulis di batu. Oke, terima kasih. Ya. Nomor 4 Oke, belum, Pak. tadi yang nomor 4 ya. Iya. Sikap Bagaimana sikap Nabi Muhammad sebelum adanya Al-Quran. sebelum adanya Al-Quran? Oke. Nabi Muhammad, kalau kalian tahu, Nabi Muhammad sebelum adanya Al-Quran itu merinding cuy. Ini ya. Jadi Rasulullah itu bahkan sebelum Rasulullah lahir, Rasulullah itu lahir dari orang